Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah APS kita. Ini pertemuan yang ketiga. Perlu Anda ketahui bahwa edaran dari Rektorat kuliah semester genap berakhir pada 15 Mei 2020. Jadi kita masih ada 1 bulan atau 4 pertemuan. Untungnya kita 1 minggu itu ada 2 pertemuan. Jadi kita masih ada kira-kira 8 pertemuan dalam waktu 1 bulan ini. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya bahwa kuliah akan kita buat dalam bentuk praktikum saja selama daring ini, sehingga saya coba untuk buatkan satu studi kasus yang nanti Anda kerjakan secara kelompok. Ini studi kasus ini contoh saja yang merangkum bagaimana proses analisa dan perancangan dalam suatu sistem. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya mulai saja. Studi kasus ini kita menggunakan PDO apps, PDO atau Pizza Delivery Order Application. Perlu Anda ketahui untuk menjamin suatu pengembangan perangkat lunak yang berhasil tidak sekedar SDLC saja, tetapi proses pembuatan software itu berdasarkan proses manajemen yang disebut dengan PMLC. Jadi ada dua disiplin ilmu yang dikembangkan, yaitu SDLC dan PMLC, untuk menjamin bahwa produk software atau project software yang dikerjakan mempunyai kualitas untuk mencapai goal. Nanti goalnya apa? On time, on delivery, dan on budget. Nah, untuk mempersingkat, maka Anda bisa perhatikan bagaimana roadmap pengerjaan atau suatu pembuatan proyek software. Nah, seperti ini. Ya. Nah, proses pembuatan suatu software sesuai dengan SDLC dimulai dari requirement. Lalu batasan requirement sampai mana? Perhatikan gambar ini. Batasan requirement itu sampai mendapatkan project scope. Sebenarnya ada dua requirement, user requirement dan system requirement. Pada awal pengerjaan suatu project, kita berasumsi bahwa kita mengerjakan project saja ya. Karena apa? Karena pengerjaan project, Anda harus menghandle kebutuhan dari user, bukan dari keinginan kita untuk membuat produk. Nah, proses interview yang dilakukan itu Anda mendapatkan langkah-langkah ini sampai ke project scope. Ya. Yang pertama adalah project charter. Project charter ini sebenarnya adalah satu dokumen di mana developer berusaha untuk memahami meta dari suatu project tersebut. Apa yang dimaksud dengan meta? Yaitu lingkup yang berkaitan dengan user requirement, seperti latar belakang dari project. 2. Anda memahami kenapa project itu dibutuhkan, tujuannya apa, dan kemudian apa keinginan-keinginan dari stakeholder atau klien. Jadi Anda di project charter ini mendokumentasikan pemahaman Anda terhadap kebutuhan project. Selanjutnya dari interview, ini Anda lakukan interview bisa jadi beberapa kali dengan user ya. Target pertama adalah mendapatkan project charter. Ya, lingkup atau border batasan-batasan sistem yang sudah ada bagaimana itu ada di project charter. Selanjutnya Anda akan memahami product scope. Product scope yang dimaksud di sini adalah proses bisnis yang dimiliki oleh klien atau customer Anda. Disebut product scope atau lingkup satu produk, lingkup aplikasi yang diinginkan oleh user, bisa jadi ini sangat luas karena keinginan user itu bisa jauh ke depan. Anda berkomunikasi dengan user juga untuk memahami lingkup bisnis dari operasional bisnis dari user tersebut.
Kalau misalnya usernya itu bergerak di bidang misalkan manufacturing atau pabrik, Anda harus memahami bagaimana skop dari operasional pabrik atau bisnis pabrik tersebut. Anda usahakan mendapatkan informasi selengkapnya, artinya secara garis besar. Meskipun nantinya ini pada saat dikerjakan tidak akan dikerjakan semua. Pada saat dikerjakan mungkin ini dikerjakan membutuhkan waktu yang cukup lama, misalkan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, selanjutnya adalah project scope. Lalu bedanya apa antara product scope dan project scope? Project scope ini adalah pekerjaan yang akan dikerjakan untuk waktu ke depan, waktu project ke depan. Misalnya di product scope ini secara keseluruhan ada banyak modul ya. Misalkan ada 10 modul. Sedangkan untuk project ke depan yang dikerjakan hanya 2 modul. Bisa jadi seperti itu. Jadi project scope ini berkaitan dengan project yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya bersamaan dengan interview itu Anda pasti melakukan asesmen terhadap kebutuhan stakeholder. Dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder ini kemudian Anda rangkum dalam dokumen requirement. Di mana dokumen requirement kemudian dijadikan satu dengan menjadi project scope di sini. Mungkin ada beberapa regulasi atau standar, misalkan ada kebijakan pemerintah atau yang lain yang bisa mempengaruhi terhadap constraint dari project, Anda bisa masukkan. Jadi di project scope ini adalah hasil akhir dari proses interview awal sebelum mengerjakan sistem. Ya, ini kemudian proses ini disebut dengan user requirement. Anda benar-benar memahami kondisi proyek itu bagaimana. Sehingga di project charter ini bisa jadi ada risiko-risiko kegagalan software yang Anda harus sudah pertimbangkan di awal. Dicatat di project charter ini salah satunya. Selanjutnya adalah setelah project scope, ini adalah WBS, Work Breakdown Structure. Nah, work breakdown structure inilah yang kemudian disebut dengan sistem requirement. Jadi sampai project scope itu user requirement, kemudian masuk ke WBS ini sudah lebih detail lagi menjadi sistem requirement. Selanjutnya project ini dikerjakan sampai selesai. Ini roadmap dari proses pengerjaan software. Selanjutnya proses pengerjaan itu ada 2 disiplin ilmu, yaitu SDLC dan PMLC yang diterapkan bersamaan seperti gambar berikut ini. Gambar ini adalah proses SDLC. Scope di sini ini sama dengan requirement. Kemudian analysis and design, analisa dan desain, baru kemudian penulisan kode program, pengujian, kemudian pengecekan. Pengecekan yang dimaksud itu adalah proses quality assurance ya. Kemudian dilakukan iterasi, apakah sudah benar, bisa redesign lagi, bisa rebuilding lagi, pengujian lagi, ini kemudian pengecekan lagi, kemudian deploy. Di deploy ini berarti secara langsung dipasang di server, kemudian iterasi lagi sampai selesai. Bersamaan dengan proses SDLC ini tentu dibutuhkan manajemen mengenai perencanaan, kemudian meeting, pengecekan, pengujian, monitoring, dan kontrol. Ini dikerjakan oleh seorang manajer yang digunakan untuk memonitor proses SDLC. Nah, proses ini disebut dengan PMLC. Di PMLC ini, orang project manager bisa mengatur resource-nya, baik programmernya, mengembangkan schedule-nya, meeting, kemudian menentukan quality assurance, dan sebagainya. Ini prosesnya PMLC. Jadi pengerjaan software tidak murni SDLC, tapi juga PMLC. Nah, begitu kira-kira gambaran tentang bagaimana proses pengerjaan suatu software secara struktur, secara disiplin ilmu, secara roadmap. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di Stream.